siang. Waalaikumsalam Bu Angga, selamat siang juga. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Burhan? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Saya Gimana? juga baik. Oh iya, saya mau tanya itu tadi jenengan tanya dulu. Oh iya. Alhamdulillah kalau Bu Angga juga baik-baik saja ya. Nah, kira-kira hari ini tadi saya dengar-dengar Pak Burhan kan akan melakukan praktik kucing supervisi akademik ya Pak. Iya. Dengan siapa ini Pak? Oh iya, saya rencana mau melakukan praktek kucing untuk supervisi akademik dengan Bu Ning. Oh, Buning ya. Nah, pada praktik kucing kali ini nanti Pak Burhan saya observasi bersedia atau tidak Pak Burhan? Oh, sangat bersedia Bu, itu malah saya harapkan. Alhamdulillah Pak Burhan, terima kasih. Ya, kira-kira nanti Pak Burhan saya bantu diobservasi pada bagian mana ini Pak Burhan? Kompetensinya apa? Nanti saya ingin ketika Bu Angga mengamati saya sebagai coach, Bu Angga saya minta untuk membantu saya meningkatkan dalam bidang saya ketika menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Berarti pada pertanyaan berbobot khususnya ya Pak Burhan? Iya, begitu. Kalau seluruhnya apa bersedia? Oh, malah lebih bagus lagi. Jadi nanti saya tahu di mana letak kekurangan, kelemahan, dan kelebihan yang saya miliki dalam praktek coaching nanti. Baik Pak Burhan, nanti berarti observasi kucing dengan siapa? Buning ya. Kompetensinya itu kan ada kehadiran penuh, lalu menggunakan apa? Identifikasi masalah, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira strategi atau metode apa nanti yang akan digunakan Pak Burhan? Nanti saya akan mencoba menggunakan metode Tirta. Tirta. Bisa dijelaskan metode Tirta itu bagaimana Pak Burhan? Oh iya, jadi alur Tirta ini saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu sesuai dengan mana kata Tirta itu sendiri seperti air lah. Nanti pelaksanaan kucing tadi akan mengalir seperti air. Yang Tirta juga mengandung akronim. Yang pertama itu T-nya ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, harapannya nanti dengan alur itu kunci saya bisa berhasil menemukan solusinya. Ya, bagus sekali Pak Burhan. Jadi nanti selanjutnya saat melakukan kucing akan menggunakan alur Tirta tersebut. Selanjutnya harapan apa ini Pak Burhan saat observasi bersama Buning yang akan dikembangkan? Harapannya seperti apa berhasilnya? Jadi harapan saya melakukan praktek kucing nanti adalah bahwa Buning sebagai coach saya itu bisa mengidentifikasi masalah yang beliau miliki, sekaligus juga nanti Buning bisa menemukan solusinya sendiri terhadap masalah tersebut. Gitu Bu. Ya, berarti harapannya nanti ketika kucingnya sudah menemukan solusi atau langkah, itu berarti observasinya berhasil ya Pak Burhan. Bisa dikatakan seperti itu. Luar biasa sekali Pak Burhan. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Burhan melaksanakan kucing dengan Buning. Saya persilahkan karena waktunya sangat singkat dan siang. Silahkan Pak Burhan dilakukan. Oke. Saya akan mengobservasi. Terima kasih. Nanti kita ketemu pas waktu kucing Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam Buning. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Burhan? Baik-baik saja. Buning sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Pak Burhan, hari ini ada waktu selon enggak ya? Untuk hari ini kelihatannya ada Bu. Gimana ya? Iya Pak, ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit kalau Pak Burhan ada waktu. Ngobrol masalah apa ya Bu? Iya Pak, ini loh saya itu di kelas sedang ada masalah ini Pak. Ada masalah? Iya. Masalah apa itu? Bisa ceritakan mungkin? Biasa sama anak-anak. Kenapa anak-anaknya Bu? Gini loh, saya kan ngajar di kelas 6. Ya. Nah, ketika pembelajaran matematika, itu khususnya dalam materi perkalian pecahan, itu kok banyak anak-anak yang tidak paham tentang konsep perkalian pecahan.
Padahal kan pecahan itu kan sudah diajarkan sejak Ke kelas di 4 mungkin ya. iya, sejak di kelas 4 Pak Burhan. Itu yang bikin saya apa namanya mengganggu pikiran saya Pak Burhan. Oh begitu. Jadi kalau misalnya murid-murid Buning tadi kok seperti itu, kira-kira perasaan Buning bagaimana? Iya, jujurlah saya sedih Pak. Hmm, Saya sedih karena saya juga takut, khawatir kalau nanti anak-anak saya itu sampai di kelas SMP, di ya kelas lanjutan itu tidak bisa mengerjakan perkalian pecahan, Pak. Saya sedih sekali nih. begitu. Kira-kira Buning tahu nggak kenapa sih kok anak-anak atau murid-murid Buning itu kok tidak paham tentang materi itu? Iya, Pak. Kalau saya lihat-lihat itu ya yang pertama itu sepertinya motivasi ya. Motivasi belajar anak-anak itu sepertinya rendah sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu apa mungkin metode pembelajaran yang saya berikan itu kurang pas kali ya, Pak? Mungkin saja, Bu. Terus dari masalah itu, Hmm, apa yang sudah Buning lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? iya. Eh, untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya ya seperti biasa, Pak, kalau mengajar dalam dalam pendahuluan itu biasa. Saya selalu memotivasi anak untuk selalu bersemangat, Pak, melakukan pembelajaran. Terus biasanya saya juga melakukan pembelajaran itu masih menggunakan metode klasik, Pak. Saya berceramah menjelaskan tentang konsep perkalian pecahan kepada anak-anak. Kemudian saya juga sudah menggunakan metode, sudah menggunakan media pembelajaran untuk menjelaskan konsep perkalian pecahan itu, Pak. Tetapi medianya itu masih sederhana, Pak. Mungkin itu ya yang membuat anak-anak itu kurang Kurang. termotivasi. Sebetulnya sih yang Buning lakukan itu sudah bagus ya. Jadi dari tadi sudah menggunakan metode dan lain sebagainya itu. Nah, mungkin ada upaya lain mungkin yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ya, itu. upaya lain yang sudah saya lakukan itu ya di dalam pembelajaran itu yang biasanya anak-anak itu saya ajar secara mandiri, Hmm, itu saya coba Pak untuk dibagi secara kelompok gitu. berdasarkan gaya belajar mereka. Hmm, Kan ada yang auditori, terus ya. visual, Hmm, terus kinestetik, Pak. oh iya. Itu sudah pernah saya lakukan, tapi masih ada saja anak yang tidak paham tentang konsep perkalian, Pak. Itu yang bikin saya sedih. Sedih. Jadi begini, tadi kan Buning sudah cerita juga bahwa tadi Buning masih menggunakan cara klasik Kasih, gitu. iya, Kemudian media juga mungkin masih sederhana. Nah, mungkin Buning bisa pikirkan lagi kira-kira ada cara lain nggak sih yang bisa digunakan selain kok masih menggunakan metode klasik. Harusnya iya, kan ada perubahan Bu. iya. Ini rencana saya ini Pak, supaya nanti semoga anak-anak itu menjadi paham dalam pembelajaran matematika ya Pak ya. Ya, Rencana saya itu saya ingin merubah segalanya Pak. waduh. Nah, Bagus tuh Bu. ya dari misalnya tadi metode pembelajarannya masih klasik, itu Hmm, nanti saya akan ubah menjadi pembelajaran berdiferensiasi. oke, oke, Nah, oke, kalau yang oke. tadinya saya itu hanya ceramah, nanti di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan, misalnya saya mau mengambil berdiferensiasi konten, Pak. Nah, itu Hmm, nanti saya bisa menayangkan video hmm. tentang perkalian pecahan supaya dilihat oleh anak-anak. Mungkin itu kan lebih menarik seperti itu. Betul sekali Bu Neng. Jadi rencana Bu Neng itu saya rasa sangat bagus sekali. Iya, Jadi saya yakin kalau nanti Bu Neng bisa melaksanakan itu dengan benar, insya Allah nanti anak-anak saya yakin motivasinya akan meningkat. iya, semoga. Nah, dari rencana itu kira-kira kapan Bu Neng akan mulai melaksanakannya? Iya, Pak. Tapi itu tadi tidak hanya dalam
apa namanya diferensiasi Ada lagi? konten Pak, ada Oh, apa? lagi ya. Bisa Nanti silakan. ketika berdiferensiasi proses itu nanti saya akan membagi anak-anak itu dalam berbagai kelompok berdasarkan gaya belajar, tetapi saya tidak akan mengelompokkan misalnya yang apa namanya biar beragam gitu nanti digabung-gabungkan, ada yang auditori, kinestetik dan visual gitu. Bagus sekali. Nah, jadi nanti anak-anak itu bisa saling membantu. Terus kemudian dalam diferensiasi proses nanti saya itu akan apa ya? Diferensiasi produk, Pak. Iya, produk itu nanti saya akan memberi kebebasan kepada anak-anak untuk membuat produk tapi sesuai dengan keinginan mereka lah, sesuai dengan keinginan mereka mau buat apa, seperti itu. Nah, tadi itu diferensiasi konten, proses dan produk ya Pak. Oke. Nah, itu. Saya rasa betul Bu, jadi kalau nanti Buning berencana untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran yaitu menggunakan diferensiasi konten, kemudian ada proses dan produk, saya yakin pasti akan berhasil. Ya, ada yang ketinggalan Pak Burhan. Nah, kira-kira kalau misalnya ya, kalau tadi itu kan media pembelajaran yang saya gunakan itu kan sangat sederhana sekali Pak. Kemarin itu kan saya hanya dari kertas Pak. Kemudian kertas itu bentuknya lingkaran, saya potong sesuai dengan pecahan yang diinginkan. Nah itu mungkin saya bisa rubah menjadi media pembelajaran dari benda konkret yang lebih menarik supaya anak-anak ini lebih bersemangat lagi Pak belajarnya. Itu rencana yang sangat bagus sekali Bu. Saya ingin tanya, rencana itu kapan Bu akan melaksanakannya? Kalau ini kan hari Sabtu ya Pak ya. Berarti mungkin saya bisa melaksanakan rencana yang saya buat itu mungkin di minggu depan Pak. Minggu depan? Iya. Sabtu juga? Ya enggak, nanti kan matematika kan nanti hari Senin. Hari Senin. Hari Senin itu ada. Ya ada matematika. Ya. Dari rencana itu saya kepengen dengar nanti Buning. Setelah Buning tadi melaksanakan perubahan tadi, saya juga pengen dengar lagi ceritanya bagaimana. Iya Pak, oke siap. Nanti setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan media pembelajaran yang menarik, nanti saya akan menghubungi Pak Burhan lagi untuk menceritakan hasil dari anak-anak itu bagaimana. Saya menunggu sekali Buning informasi dan ceritanya nanti. Oke Pak Burhan. Nah, Buning, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar. Nah, dari kita ngobrol tadi, Buning apa perasaannya? Ya, tadi sebelum saya sempat menemui Pak Burhan, itu memang saya itu merasa sedih ya karena di pikiran itu banyak sekali masalah-masalah tentang anak-anak. Nah ini setelah kita sharing itu saya sudah merasa agak plong, agak senang gitu Pak. Tinggal menanti hari Senin itu hasilnya bagaimana. Siap, kalau hasilnya luar biasa, saya tentunya akan senang lagi dong Pak. Luar biasa Buning. Nah, semoga nanti rencana Buning bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya tunggu lagi cerita berikutnya. Nanti kita ketemu lagi setelah hari Senin. Iya, oke Pak Burhan. Terima kasih atas waktunya ya. Saya sudah mengganggu waktu panjenengan ini Pak Burhan. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat saya. Terima kasih banyak Pak Burhan. Saya melanjutkan pekerjaan lagi ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Burhan, saya tadi sudah melihat Pak Burhan melakukan kucing dengan Buning dan juga saya sudah mengobservasi kegiatan praktik kucingnya. Kalau boleh tahu bagaimana ini penilaian Pak Burhan terhadap praktik kucing yang tadi Pak Burhan lakukan? Penilaian untuk diri saya sendiri berarti Bu? Iya, betul sekali. Kalau menurut saya sih tadi saya merasa ya sudah bagus-bagus saja Bu kelihatannya. Sudah bagus ya berarti Pak Burhan? Iya. Itu betul sekali Pak Burhan. Jadi menurut Pak Burhan itu tadi bagusnya itu pada bagian mananya yang sudah menjadi kelebihan Pak Burhan? Saya merasa saya sudah bisa memberikan
pertanyaan berbobot dengan baik Bu, sehingga coaching saya itu kemudian bisa terarahkan begitu. Berarti Pak Burhan sudah memberikan pertanyaan Berbobot, berbobot. ya. Sekarang bolehkah saya menyampaikan penilaian yang tadi saya lakukan Pak Burhan? Oh boleh monggo. Oke Pak Burhan, saya menilai tadi ketika saya mengamati proses kucing Pak Burhan dengan Buning, memang menurut saya sudah sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Nah, lalu bagaimana perasaan Pak Burhan ini setelah mendengar penilaian dari saya? Ya saya tentu sangat senang Bu. Jadi berarti apa yang sudah saya lakukan tadi ternyata sudah bagus. Sehingga mungkin ke depan ya bisa saya kembangkan lagi Bu. Baiklah Pak Burhan, tetap semangat ya. Setelah saya mengamati praktik kucing tadi, saya ini bisa ya menyampaikan sedikit masukan atau boleh. penilaian kepada Pak Burhan. Jadi saya melihat dalam praktik kucing tadi, sebetulnya itu ada beberapa hal yang perlu digali lagi oleh Pak Burhan ya. Dari kucing Pak Burhan, yaitu Buning tadi ya, bisa dikembangkan lagi misalnya saat Pak Burhan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Burhan. Ya, supaya bisa kucingnya itu lebih memberikan langkah-langkah solusinya itu lebih tepat lagi Pak Burhan. Ya. Lalu pada identifikasi masalah kalau digali-gali lagi kan nanti bisa langsung rencananya bisa berhasil. Seperti itu. Oh iya, oke. Apalagi Bu? Lalu kira-kira kita belajar bersama tindakan selanjutnya apa ini Pak Burhan? Tindakan yang saya lakukan selanjutnya yaitu ya yang jelas dari hasil praktek kucing untuk supervisi akademik tadi, saya akan terus mengembangkan kemampuan saya dalam kucing Bu. Saya akan mencoba nanti banyak berlatih, mungkin dengan rekan sejawat atau dengan teman-teman yang lain. Oh, bagus sekali Pak Burhan. Lalu bagaimana cara mengembangkan performa kucing Pak Burhan supaya lebih meningkat lagi? Oh ya, untuk mengembangkan supaya kemampuan saya itu meningkat, saya akan mencoba membantu rekan-rekan sejawat saya di sekolah apabila mereka membutuhkan saya untuk dimintai tolong kaitan dengan masalah yang mereka miliki. Saya akan mencoba mempraktikkan kucing menggunakan alur tirta tadi, sehingga semakin banyak saya mencoba, harapannya nanti saya bisa semakin terampil dalam memberikan kucing terhadap rekan-rekan sejawat saya. Biasa Pak Burhan, berarti perlu banyak latihan lagi ya. Lalu bagaimana jika hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam form supervisi akademik, itu bisa Pak tidak Pak Burhan? Oh boleh sekali Bu. Dengan dicatatkannya hasil tadi ke form supervisi akademik, tentunya nanti akan bisa saya gunakan sebagai acuan saya di masa yang akan datang. Juga nanti mungkin juga teman-teman yang juga bisa melihat form tersebut. Berarti supervisi akademik itu jika dimasukkan ke form, tujuannya untuk itu ya, acuan untuk rekan-rekan sejawat. Ya, bagus sekali Pak Burhan, itu memang bagus. Nah, dari kegiatan supervisi kali ini, apa yang didapatkan ini Pak Burhan? Dari kegiatan pada kali ini yang saya dapatkan yang pertama bahwa ternyata alur tirta itu bisa kita gunakan dalam mengkucing seorang kucing ya, sehingga mereka bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian juga keterampilan saya dalam melakukan kucing semakin meningkat. Oh iya, bagus sekali Pak Burhan. Karena kita tadi sudah ngobrol-ngobrol lama ya Pak Burhan ya. Saya cukupkan sekian ya. Semoga praktik kucing selanjutnya Pak Burhan lebih baik lagi dan kucingnya juga menemukan solusi yang tepat. Ya Pak Burhan. Terima kasih Bu Angga atas waktunya. Kita mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu. Iya, karena kita juga ada kegiatan selanjutnya ya Pak. Terima kasih Bu Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.